Taiwan 2023 resesi, banyak TKI yang di PHK. Kalian jangan datang ke Taiwan. Blabi bla bla bla. Banyak sekali seperti itu ya. Informasi yang menakutkan seperti itu banyak banget beredar di media sosial. Nah, kita akan bahas di sini, benarkah resesi? Benarkah krisis ya? Kalau Taiwan katanya krisis. Benarkah krisis dan benarkah di Indonesia 2023 resesi dan lain sebagainya? Apakah kita harus diam di rumah nggak bekerja atau kita nekat pergi ke Taiwan? Simak berikut ini. Nah, halo teman-teman semuanya, akhir-akhir ini banyak banget berita ya terkait tentang Taiwan krisis. Taiwan akan krisis di 2023. Begitu juga di Indonesia kan, 2023 Indonesia akan resesi dan sebagainya. Nah, sebenarnya info itu dari mana sih? Info itu datangnya dari para pengamat ekonomi ya. Dari para pengamat ekonomi, bukan dari pemerintah Taiwan sendiri ataupun pemerintah Indonesia yang mengatakan 2023 itu resesi. Nah, seperti halnya di Indonesia ya, pemerintah selalu optimis menyambut tahun 2023 walaupun fiskal di Indonesia juga tidak sebagus yang diharapkan, tapi tetap optimis bahwasanya 2023 survive. 2023 perekonomian membaik. Itu yang diyakini pemerintah Indonesia. Namun dari sisi pengamat pasti selalu bilang 2023 resesi, hati-hati dan sebagainya. Hal itu membuat banyak kita takut, merasa takut, dan karena rasa takut itulah akhirnya kita mau berbuat sesuatu itu selalu berpikir dan akhirnya gagal. Sama yang terjadi di Taiwan. Di kalangan masyarakat Taiwan sendiri sebenarnya santai-santai aja. Mau 2023 resesi, kalau di Taiwan dikabarkan krisis dan sebagainya, itu sebenarnya di kalangan masyarakat Taiwan ya biasa-biasa aja, nggak seheboh di kalangan TKI yang bilangnya jangan ke Taiwan, Taiwan 2003 krisis, semua pabrik bangkrut, ini bangkrut. Ya tidak mungkin gitu. Jadi tidak mungkin semua pabrik bangkrut. Kalau semua pabrik di Taiwan itu bangkrut, negaranya bangkrut itu. Jadi itu kata pengamat. Lalu apakah pemerintah diam saja kalau sudah diprediksi 2023 Taiwan krisis, kata pengamat? Nah, tidak mungkinlah pemerintah Taiwan itu diam saja negaranya akan terjadi krisis. Pasti dari timnya pemerintah dia akan mempunyai plan A, plan B, plan C biar Taiwan tetap survive, biar Taiwan tetap naik, biar perekonomian Taiwan tetap jaya. Nah, dengan sebegitu maka prediksi 2023 krisis itu tidak 100% benar, juga tidak 100% salah, karena itu hanya ramalan. Nah, aslinya seperti apa? Aslinya ya kita tunggu gitu. Ya kita berdoa, apalagi kita sebagai pekerja migran di Taiwan yang saat ini heboh beritanya memang itu ya. Jangan datang ke Taiwan, jangan ini ke Taiwan. Nah, kalau untuk teman-teman yang belum daftar dan dia bisa bekerja di Indonesia, ada modal, ya lebih baik modal itu digunakan untuk usaha di Indonesia. Namun usaha di Indonesia pun tidak semudah yang kita bayangkan. Modal ada, skill nggak ada, mau apa? Skill ada, modal nggak ada, mau gimana? Sama juga. Tapi teman-teman yang sudah daftar ke Taiwan itu ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama adalah jika kalian sudah diproses dan proses kalian terasa lambat, awalnya di pabrik A, kemudian pindah ke pabrik B, kemudian ke C, maka pabrik yang dituju sebelumnya itu kemungkinan pabriknya nggak bonefit, pabriknya kecil, dan pabrik-pabrik kecil itulah yang ketika ada resesi, ketika ada krisis, dia akan terkena dampak. Kalau pabrik besar nggak ada. Kemudian ada bilang lagi, iya dulu banyak lemburan, sekarang nggak lemburan. Ya itu dari dulu sampai sekarang sistemnya memang Taiwan majikan tuh seperti itu. Jadi pengalaman saja, awal-awal kita ke pabrik itu cuma 2 orang, kerja kita cuma sehari 12 jam, nggak pernah ketemu, gaji kita tinggi gitu ya. Nah kemudian kita tanganin 2 orang aja mampu, kenapa majikan ngambil lagi gitu? Akhirnya akhirnya bertiga. Yang awalnya kita kerja 12 jam, lemburnya hanya tinggal 2 jam. Kemudian majikan nambah lagi. Nah, karena itu adalah perhitungan majikan. Membayar kita lembur itu lebih mahal daripada membayar kita tidak lembur. Makanya kalau majikan tidak ngasih lembur ke kita, terus kemudian dia mendatangkan lagi, ya memang majikan maunya membayar gaji pokok. Kalau majikan membayar gaji lembur terlalu banyak, sedangkan keuangan perusahaan itu mungkin dalam tanda kutip bermasalah, ya kita harus terima. Yang penting kita tetap kerja, gaji kita tetap dibayar gitu. Nah,
Lalu pintar-pintarnya kita, kalau kita hanya ngejepni lembur supaya kita cepat balik modal, ya namanya perusahaan itu kan besar kecilnya orderan tergantung marketingnya, tergantung jenis usahanya gitu ya. Jadi untuk teman-teman semuanya, yang penting masih ada gaji pokok dan tetap dibayar oleh majikan. Itu yang memang kewajiban majikan ya. Kalau majikan nggak kasih lembur bukan berarti pabriknya itu bangkrut, tapi majikan mau mengirit pengeluaran. Daripada membayar lembur TKI yang per jamnya aja nilainya udah tinggi, lebih baik dia mendatangkan atau menambah TKI sehingga sehari bisa di shift 3 kali tanpa adanya lembur. Itu yang ada di otak majikan. Tapi kalau yang ada di otak kita, nggak ada lembur, pabriknya mau bangkrut, nggak ada lembur, kita mau pindah dan sebagainya. Nah, prinsip-prinsip perusahaan seperti itu ya memang dimanapun seperti itu. Jadi untuk teman-teman semua yang saat ini sedang proses ke Taiwan, waspada itu boleh, hati-hati itu boleh, jaga-jaga itu boleh, tapi jangan parnoan, tapi jangan pikirannya terus tertekan. Saya kasihan untuk teman-teman yang sekarang sedang proses kemudian dikasih tahu Taiwan begini. Yang diberitakan, yang dihebohkan itu yang bangkrut, pabrik kecil yang bangkrut, tapi yang tidak bangkrut tidak pernah masuk FYP, tidak pernah masuk ini. Padahal masih banyak sekali pabrik-pabrik itu yang bonefit, yang lemburnya banyak, yang pabriknya besar, itu masih banyak kok di Taiwan dan tidak akan bangkrut semuanya. Kalau pabrik di Taiwan bangkrut semuanya, negaranya hancur, ya udah, mana ada orang Taiwan mau seperti itu gitu. Taiwan itu sudah masuk ke negara maju. So untuk teman-teman menyikapi orang-orang NPD ya. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sudah proses, sudah membayar, jangan mundur. Kalau kalian mundur, kalian ruginya 2 kali. Pertama, uang yang udah disetorkan ke PJTKI itu kan susah banget cairnya. Kedua, ya kalau udah mundur seperti ini mau kerja apa di rumah. Nah, kalau sudah bayar, tetap maju, berdoa. Semua rezeki kita ada di tangan Allah. Iya nggak? Yang lain mau lemburannya banyak, lemburannya gede, gajinya gede, tapi kalau rezeki kita jatahnya 1 cangkir, kita dapatnya juga 1 cangkir. Tapi kalau rezeki kita dapatnya 1 ember, walaupun pabriknya sepi gini-gini, ya rezeki kita 1 ember. Jadi untuk teman-teman semua tetap semangat yang proses ke luar negeri, jangan sampai kalian stres. Saya takut berita-berita yang beredar yang bersumber dari para pengamat politik, pengamat ekonomi itu membuat teman-teman kita yang sedang proses di Indonesia itu stres. Apalagi nanti kalau ada yang udah mengeluarkan uang banyak kena berita seperti ini, kemudian percaya, dia bisa stres gila. Kasihan kan, balik modal belum tapi harus stres dan gila. Tapi waspada itu tetap ya. Jadi untuk teman-teman semua yang sudah berangkat ke Taiwan kemudian gak ada lembur, jangan selalu mengeluh ya, tidak ada lembur. Bagaimana pintar-pintarnya kita mengatur keuangan kita, karena memang yang wajib itu bukan lembur, lembur itu sunnah, lembur itu bonus. Yang wajib adalah pekerjaan pokok. Dan jika kalian di gaji pokoknya tidak dibayar, lapor 1955. Nah, itu semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang sekarang ada di Taiwan, yang sekarang pabriknya bangkrut, yang sekarang gak ada lembur, yang sekarang ini tetap semangat. Kalian masih punya pekerjaan. Di Indonesia banyak yang gak punya pekerjaan. Tetap semangat, walaupun gaji pokok kalian masih dapat 10 juta lebih. Di Indonesia kerja gaji 2 juta aja susahnya minta ampun. So untuk semuanya tetap semangat, positive thinking, serahkan semua pada yang di atas, jangan terlalu percaya sama para pengamat.